kalau ingin melihat bagaimana sepak terjang Cina di masyarakat internasional, paling gampang itu lihat di benua Afrika. Ada rasa takut nggak tugas di sana nih? Itu kan daerah-daerah yang mohon maaf agak rawan tuh, apalagi misalkan Somalia kan ada perompak dan lain sebagainya itu. Kang, apa ya, saya kira waktu jadi dubes, ditugaskan di Kenya gitulah. Mhm. Sebenarnya apa yang selain ekonomi yang akan promosikan di sana? Saya baca-baca nih ada pencaksilat gitu kan, Iya, ya. ada apa batik kayak saya nih, saya pakai batik, saya nggak tahu apa yang akan promosikan selain ekonomi di Selain sana? ekonomi, saya yang lagi fokus itu diplomasi pendidikan, Kak. Kenapa demikian? Ini teori saya, bahwa masa depan hubungan bilateral antar kedua negara itu terletak di tangan pemuda dan pelajar, mahasiswanya. Nah, mereka ini, para mahasiswa ini, 15, 20, 25 tahun yang akan datang, akan memegang tampuk pimpinan. Akan menjadi, ada yang mungkin menjadi ketua partai politik, ada yang menjadi ketua DPR, MPR mereka di negaranya ya. Ada yang jadi menteri dan sebagainya. Kalau mereka dari awal, dari muda, itu mengenal Indonesia, itu pada saat mereka sebagai decision makers, sebagai pengambil kebijakan, pengambil putusan, referensinya pasti Indonesia. Oleh karena itu, saya sejak Desember, saya November datang Kang sebagai duta besar, saya genjot untuk memberikan mempromosikan beasiswa. Jadi saya mengikuti teorinya Pak mantan Wapres Pak JK, diplomasi tangan di atas. Jadi sudah saatnya kita ini sebagai negara G20 itu memberikan beasiswa. Karena apa? Karena dalam sejarah contoh lah, kalau kita belajar sejarah politik ekonomi negara-negara berkembang, Indonesia dulu terkenal mempunyai mafia Berkeley, ya kan ya. Dan itu mereka dapat beasiswa oleh pemerintah Amerika itu bukan accidentally, bukan by accident, tapi by design. Antara State Department, mungkin CIA, kemudian Cornell University atau University of Berkeley di Los Angeles, dan mungkin para foundations kayak Asian Foundation, Ford Foundation, itu untuk menggroom para intelektual muda yang mereka yakin itu 25 tahun ke depan ini akan memimpin Indonesia. Pada saat memimpin Indonesia, otomatis pandangannya, pemikirannya itu kalau enggak demokrasi, liberalisme, market, free market dan sebagainya. Ada lagi contoh yang lebih ini lagi. Pada saat awal tahun 70-an, saya pernah membaca disertasinya Pak almarhum Arief Budiman mengenai Chile, Allende. Bagaimana pemerintah Amerika untuk menggulingkan diktator Allende itu menggroom para intelektual Chile di sekolah Chicago. Makanya terkenal dengan Chicago Boys. Mereka datang. Dan sampai sekarang pun kalau kita anak-anak muda Indonesia sekolah di apakah itu di LSI, di Monash atau di NU, referensinya pasti negara itu. Dan ada satu contoh yang eye opener bagi saya. Ketika saya baca buku autobiografinya Obama, saya lupa judulnya, apakah Dreams from My Parents atau apa ya. Ada satu bab pokoknya, satu bab khusus dedicated mengenai dia di Indonesia. Padahal dia di Indonesia hanya sebentar, tahun 69 sampai 73 kalau nggak salah. Dan itu masih kecil. Dan bagi dia, Indonesia itu negara kedua setelah Hawaii, setelah Amerika. Dia tidak pernah keluar negeri sebelumnya. Tapi begitu melekat, pada saat dia sebagai presiden, dia menggambarkan dunia itu, Indonesia itu sebagai mikrokosmosnya dunia. Di dunia ada perbedaan agama. Walaupun Indonesia itu sebagai agama mayoritas Muslim, tapi ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada ini hidup secara rukun. Ini potret dari Pak Obama
Kemudian juga di Jakarta katanya ada orang yang hidupnya sekonglomerat, makmur sekali, ada yang gelandangan sekali. Dan ini kan wajah dunia. Dan itu terefleksikan dalam pengambilan kebijakan. Nah, itu yang menggugah saya. Saya mempunyai ambisi nih Kang, kalau mudah-mudahan banyak yang mendengar podcastnya Kang Ujang ini, para rektor ini, itu ayolah, saya sudah bekerja sama dengan beberapa rektor dari universitas yang sudah devoted untuk memberikan slot kursi untuk mahasiswa-mahasiswa Afrika. Tahun ini sebelumnya itu kurang dari 10 Kang, hanya 7 atau 6 yang memperoleh beasiswa kemitraan negara berkembang. Itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tiap tahun ada. Dan tahun ini jatahnya hanya 200. 200 untuk seluruh dunia yang dipromosikan oleh 132 perwakilan. Alhamdulillah kami merebut 17 mahasiswa, 15 untuk master dan 2 untuk PhD dari Kenya, Somali, dan Uganda. Dan ini kalau selama masa kerja saya 3 tahun atau 3,5 tahun, saya nggak tahu, bisa menciptakan 100 saja alumni Indonesia, ini akan menjadi jembatan. Saya yakin dari jumlah ini 20 tahun yang akan datang, salah satu atau salah 2 itu akan ada yang menjadi ketua partai politik atau menteri di negaranya, bahkan mungkin bisa jadi ada yang jadi presiden. Dan ini yang akan merekatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara itu, khususnya dengan Kenya. Oleh karena itu, saya mengapil juga para rektor-rektor yang mempunyai, apalagi sekarang dengan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ini kesempatan saya membuka dan saya siap memfasilitasi kerjasama, apakah itu sister university cooperation, atau exchange student, exchange faculty, exchange scholarship, atau sabbatical, dan sebagainya. Dan saya sudah ketemu dengan beberapa rektor yang ada di Kenya. Mereka sudah siap. Dalam waktu dekat, insya Allah mungkin 1-2 bulan lagi, karena ini udah tahap akhir, scrubbing legal dokumennya, MOU-nya, antara rektor IPB dengan Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Akan ada penandatanganan MOU. Kemudian juga dengan beberapa universitas lain. Dan saya intinya ya mengapil lah, please beri kami beasiswa untuk anak-anak muda. Itu sih yang harapan saya, diplomasi pendidikan, Kang. Keren ya guys, pikirannya menjangkau jauh ke sana gitu loh. Saya juga dari kecil pengen cita-cita jadi orang hebat, Pak Dubes gitu ya. Ya berusaha untuk itu dan cita-citanya ternyata sama. Saya pengen keliling dunia gitu. Saya lahir di Subang, petani, anak petani gitu Kang Heri ya. Waktu itu ini cerita dulu lah. Jadi saya bilang, Tuhan, saya orang miskin, nggak punya uang juga, tapi saya pengen keliling dunia. Alhamdulillah Kang Heri, saya ya kadang-kadang ada yang bayarin ke Italia, ada yang bayarin ke Singapura, ada yang bayarin umroh, ada yang bayarin ke Australia, ada yang bayarin kemana-mana, ada yang bayarin. Jadi alhamdulillah, maksud saya gini guys, kalau kita dilahirkan dalam kondisi yang kurang beruntung gitu, seperti saya dulu gitu ya, ya berdoa yang banyak, berusaha yang keras gitu kan, agar Tuhan berikan kabulkan doa-doa itu, dan percayalah apa yang dilakukan oleh Pak Dubes ini dulu doa dan kerja keras, dan apa yang saya lakukan juga sama, doa dan kerja keras itu. Nah Kang, ada rasa takut nggak tugas di sana nih? Itu kan daerah-daerah yang mohon maaf agak rawan tuh, apalagi misalkan Somalia kan ada perompak dan lain sebagainya, itu ada nggak staf yang pernah diculik, apa memang nyaman-nyaman aja kok, nggak ada apa-apa gitu? Kira-kira bisa diceritakan ke kita semua. Memang pertama rasa was-was, kekhawatiran sih ada. Apalagi bagi saya
saya memang pernah di Afrika, tapi Afrika Selatan itu sangat maju sebenarnya. Dan ketika saya dinominasikan oleh Bapak Presiden Jokowi, diajukan namanya ke DPR untuk menjadi dubes di Kenya, saya berpikir, waduh, saya belum pernah tahu ke Kenya. Apalagi di situ ada Democratic Republic of the Congo, ada Uganda, Somalia, dan itu saya pernah nonton Black Hawk Down, pernah nonton Captain Phillips, ya kan, semua. Terus pernah, apalagi zaman tahun 80-an, akhir 70-an itu God Must Be Crazy. Itu, wah, kok ini Afrika ini begini semua. Ternyata kan, itu gambaran semacam itu, saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tapi itu tidak sepenuhnya betul. Tidak sepenuhnya betul. Bahwa memang rasa was-was itu ada, tapi justru dengan rasa was-was, rasa khawatiran, itu kan menjadikan kita selalu alert. Jadi itu pula saya mempunyai prinsip, Kang, bahwa orang kalau ingin maju itu ciptakan kondisi kita dalam keadaan selalu uncomfortable. Kalau orang sudah menduduki pada posisi yang nyaman, itu biasanya itu bersiap-siaplah untuk adanya stagnasi, kita tidak akan maju. Dan itu makanya kan ya kayak Akang, kayak saya, kenapa anak-anak desa, anak-anak daerah, anak-anak yang penuh dengan tantangan itu fighting spiritnya lebih tinggi, lebih lihat terhadap kondisi itu ya karena Tuhan, saya ini tidak nyaman, saya ingin pengen nyaman. Begitu. Jadi selalu berpikirnya begitu. Jadi saya itu ingin nyaman, dan saya juga menanamkan kepada anak-anak saya, please, jangan sekali-kali kamu merasa diri kamu nyaman. Ciptakan kondisi kalian itu tidak nyaman. Karena ketika kamu kondisi tidak nyaman, disitulah timbul fighting spirit, timbul semangat, motivasi yang tinggi. Artinya kondisi tidak nyaman itu bisa kita ciptakan. Contohnya, iya, saya sama-sama lulus dari Fakultas Hukum. Kok dia sudah dapat proyek besar-besar, kok saya begini saja. Ini kan kondisi keresahan, sehingga memacu adrenalin kita. Apa yang salah? Apa saya kurang usaha? Apa saya kurang doa? Dan sebagainya. Dan kembali lagi ke apakah nyaman atau tidak, bahwa kondisi faktual memang masih ada semacam tantangan yang harus kita alert. Namun juga saya mempunyai prinsip jangan terlalu berlebihan, karena justru worriness itu, sikap kecemasan terhadap kondisi itu yang sebenarnya menjadikan kita tidak berani melangkah, bahkan serba takut dan sebagainya. Loh, kita belum nyoba kok. Tapi bukan berarti kita tidak waspada. Dan untuk pandemi sekarang malah justru ngepas kan, worriness, kecemasan terhadap pandemi itu sendiri yang menjadikan imunitas kita berkurang. Dan saya ingin berbagi tips. Ada 4 perspektif orang atau negara melihat Afrika. Ini pertama, negara Amerika. Negara Amerika melihat Afrika itu selalu saja dari perspektif security. Wah, di sana ada Al-Shabaab, wah di sana ada Al-Qaeda, wah di sana ada Boko Haram, wah di sana ada terorisme, wah di sana ada konflik dan sebagainya. Sehingga pendekatan yang diambil oleh Amerika itu selalu saja security. Yang kedua, itu perspektif dari Inggris. Inggris itu selalu mengatakan, aduh, negara itu negara yang penuh dengan AIDS, kemiskinan, kelaparan, ini harus kita bantu. Sehingga pola pikir Inggris itu charity. Mulai dari, ya kita tidak hanya perspektif ini tidak hanya milik pemerintahnya, tapi juga milik masyarakat madaninya, civil society-nya. Kita tahu sejak tahun 80-an malah ada Bob Geldof untuk AIDS for Africa, donatur dan sebagainya. Perspektif ketiga, perspektif Prancis. Kita tahu bahwa Prancis itu orangnya itu kan sangat
grandeurs, megalomanian, orangnya tuh mengagung-agungkan sejarah dan dia tuh bangga dengan dirinya. Bicara harus pakai bahasa Perancis, nggak mau bahasa Inggris, pokoknya sangat inilah. Nah, Perancis itu menganggap Afrika itu sebagai kekayaan masa lalunya, itu sebagai jubah kebesarannya. Karena banyak negara-negara yang jajahan Perancis. Dia sangat membanggakan dirinya itu. Nah, yang keempat, ini yang harus kita tiru. Perspektif Cina. Cina itu melihat bahwa Afrika itu sumber emas, sumber devisa, sumber keuntungan, dan sumber segala sumber untuk kesejahteraan dia. Oleh karena itu, pola pikir Cina itu tidak security, tidak charity, tidak kebesaran, tapi semuanya cuan, semuanya hepeng. Di sana ini tempatnya cuan, di sana ini tempatnya uang. Oleh karena itu, negara Afrika mana dari 54 negara di benua itu yang tidak tersentuh oleh Afrika? Tersentuh oleh Cina. Bahkan Cina itu, ya, ini bedanya dengan negara-negara Barat. Banyak testimoni dari pimpinan-pimpinan negara Afrika yang termasuk, mohon maaf, juga dikonfirmasikan oleh Pak Luhut kan, bahwa saya sering baca dari testimoninya menteri-menteri kayak Menteri Angola, pimpinan-pimpinan negara Afrika. Saya minta bantuan ke Amerika, ditanya dulu soal apakah sesuai dengan good governance, sesuai dengan HAM, sesuai dengan demokrasi, ujung-ujungnya nggak dapat juga tuh katanya duit. Saya lari ke Inggris, ke Australia, sama juga, malah ditekan harus ngikutin begini-begini. Lah masyarakat saya udah kelaparan katanya. Tapi saya datang ke Cina, saya minta sore ini saya minta untuk tolong dong bangun jembatan. Besok sudah ada jembatan katanya. Saya tidak mengatakan ini ya, dan itu kan dirasakan juga, dan ada statementnya Pak LBP kan, yang mengatakan ya Cina malah kita dikte kok katanya kan begitu, bukan mereka yang mendikte. Dan itu prinsip Cina. Saya ingin mengatakan bahwa perspektif Afrika itu kaya, ada nikel, ada uranium, ada macam-macam di sana, ada emas, ada minyak dan sebagainya. Jadi Cina di Kenya, Kang, di Kenya itu Cina itu datang, itu membangun jalan tol dari pusat ke bandara. Itu tidak ada uang sepeser pun dari Kenya, semua dari Cina. Tapi juga otomatis quote unquote sovereignty-nya negara itu juga nggak ada kan, karena semua nanti mulai diatur bagaimana pengelolaannya, terus dikenakan tarif berapa untuk tol fee-nya dan sebagainya, itu Cina. Mereka menggunakan sistem BOT, Build, Operation, Transfer. Yang build Cina termasuk orang-orangnya, para pekerjanya, kemudian juga nanti yang mengoperasikannya Cina, terus juga yang menetapkan harga tolnya itu berapa Cina, dalam tempo 30 tahun nanti ditransfer ke Kenya. Tapi Cina sudah mendapatkan keuntungan yang sangat berlipat. Keuntungannya apa? Tidak hanya ekonomi, keuntungannya mungkin dari politik, dari socio-cultural dan sebagainya. Paling tidak they are going to be a sphere of influence-nya Cina kan. Itu yang ada. Jadi kalau ingin melihat bagaimana sepak terjang Cina di masyarakat internasional, paling gampang itu lihat di benua Afrika. Itu banyak sekali tuh pelajaran-pelajaran di situ. Itu Kang. Luar biasa ya. Kita dapat banyak ilmu banyak nih dari Pak Dubes kita. Pak Dubes nih, Kang Heri ya. Apa harapan Pak Dubes terhadap anak-anak muda Indonesia nih? Apa pesannya gitu? Biar anak muda Indonesia juga maju gitu, kreatif gitu. Jadi orang-orang hebat lah. Seperti Pak Dubes kira-kira. Atau bahkan ingin melebihi Pak Dubes lah. Kira-kira apa harapan atau sarannya? Silakan.
Pak Ya, Dubes? untuk mempersiapkan 2045 saat seabad Indonesia merdeka, ini mesti para pemuda inilah, para tidak hanya milenial tapi juga Gen Z, XG, generasi Z, X atau apalah gitu ya. Mereka yang akan menjadi para leaders, para pengambil keputusan, para pengambil kebijakan untuk Indonesia. Kalau Indonesia ingin maju, Indonesia ingin ya kita harus mentauladani fighting spirit para founding fathers. Founding fathers sudah menanamkan bagaimana dari keterbatasan dan sebagainya, tapi bisa membangun sebuah bangsa yang sebegini besar. Bagi saya itu karya maha agung founding fathers kita adalah nation building. Dan nation building ini, coba saya kadang-kadang berpikir setelah di Afrika ini, Kang Ujang, Ya. Kenapa negara-negara Afrika itu masih saja kena konflik dan sebagainya? Karena yang namanya politik aliran, politik etnis, ethnic politics, itu memang ini warisan penjajah, warisan kolonial mereka, itu masih begitu kentara. Jadi kita mestinya sudah melalui tahap itu. Kita harus melalui tahap itu. Jangan diputar ulang sejarah. Kita sudah ada kesepakatan nasional, sudah ada undang-undang 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, GBHN dan NKRI. Ini yang harus kita rawat. Saya sendiri kalau idealismenya sedih juga kalau masih ada orang yang mengutak-atik soal Pancasila, soal NKRI dan sebagainya. Ini mestinya diskusi-diskusi ini sudah final lah. Tapi bagaimana kita mengisinya? Jangan kok kayaknya back to square one lagi gitu loh. Ini harapan untuk anak-anak muda. Jadi ini udah konsensus nasional. Jadi apa yang harus kita rebut? Nah, sekarang sudah zamannya industri 5.0, 4.0, kemudian juga sudah bicara soal ICT dan sebagainya. Ya kita harus mengikuti perkembangan itu. Jadi please lah anak-anak muda, milenial, bahwa kalau terjun dalam bidang politik, gunakanlah politik secara baik untuk kemajuan bangsa. Kalau bergerak di bidang apapun, laksanakan dengan secara sungguh-sungguh. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak mulia. Semua pekerjaan mulia, asal kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Semua apapun profesinya mempunyai sumbangsih bagi kejayaan Indonesia, khususnya dalam menyambut nanti seabad di Indonesia 2045. Saya sih berharap, saya belum tentu juga Pak masih hidup, tapi alhamdulillah kalau dikasih kesempatan sampai hidup, ingin menyaksikan satu abad Indonesia itu sebagai Indonesia yang besar, Indonesia yang jaya dan sebagainya. Kita itu 4 terbesar negara dunia, 3 terbesar negara demokrasi, kemudian negara Islam terbesar. Mestinya kalau penduduknya semua beragama Islam, ya negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun waraful ghafur. Karena pasti agama Islam mengajarkan ya tidak hanya usaha tapi juga doa dan sebagainya, dan itu sangat menghargai sekali toleransi. Jadi sangat salah seandainya kalau toh wajah Islam itu wajah yang sangat sangar, sangat beringas dan sebagainya, sehingga ada upaya-upaya, katakanlah kalau toh kecurigaan beberapa orang itu ada upaya-upaya pelemahan Islam. Saya pikir itu hal yang tidak betul.
Terakhir Ada. saya ingin menyampaikan mungkin ada 2 hal. Saya kelupaan bahwa di negara akreditasi saya juga ada banyak diaspora warga Indonesia. Ada sekitar 125-an orang Indonesia di Kenya, kemudian ada sekitar 90-an di Kongo, dan 1024 tentara Indonesia di Kongo yang mengabdikan dirinya dalam konteks peacekeeping operation di bawah koordinasi PBB. Kemudian ada sekitar 30 warga negara Indonesia di Uganda, dan ada 4 warga negara kita di Somalia. Itu catatan dalam catatan resmi di KBRI. Di luar itu pasti ada aja yang tidak tercatat atau karena tidak melapor dan sebagainya. Dan mereka sebagai diaspora banyak yang kerjanya kalau di Kenya rata-rata di lembaga-lembaga internasional, di PBB, di Sekretariat PBB, di UNEP, di UN Habitat, ada yang kerja di NGO, dan ada rohaniawan. Ada lebih dari 20 dari jemaat dari kongregasi Katolik. Dan saya sudah mengunjungi ke pelosok-pelosok itu, tidak ada alhamdulillah satupun yang saya lewati, dan mereka sudah 20 tahunan lebih di sana dan berbaur. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa mereka ini, anak-anak bangsa ini, mempunyai kontribusi memberikan memproyeksikan citra positif Indonesia di tempatnya masing-masing. Ada yang di Kongo katakanlah, kalau TNI para prajurit kita sudah pasti ini diakui oleh dunia. Tapi yang 90 ada yang mereka kerja di timber, di perusahaan kayu, ada yang di tambang dan sebagainya. Mereka profesional semua. Para S1, para lulusan teknik dan sebagainya, dan memberikan kontribusi, dan saya sangat bangga dengan dengan kontribusi mereka. Itu satu. Artinya tanpa terpengaruh oleh hiruk-pikuk apapun, apakah itu buzzer, hoax dan sebagainya, mereka berkarya demi mengharumkan nama bangsa Indonesia, negara Indonesia kalau di luar. Nah, yang khusus untuk para pemuda, khususnya mahasiswa HI, saya ingin mengimbau bahwa tentu saja belajar yang gigih, dan ilmu yang Anda dapatkan dari kampus itu sangat dinamis. Contohnya saya tahun 80-an kuliah di S1 HI UGM, sekarang ilmunya sudah berkembang, banyak sekali paradigma, banyak sekali aliran dan sebagainya, dan saya yakin kedepannya pun akan sangat dinamis. Artinya saya ingin mengatakan bahwa please be open mind. Don't think like silo-minded. Jangan berpikir kita hanya kayak dicerobong gitu loh, kayak di silo gudang-gudang gandum itu. Itu kan kita kenalnya dunia hanya segitu aja. Jadi sebagai anak muda harus reseptif, harus mau menerima berbagai pandangan dan sebagainya, tapi juga kita harus cerdas dalam mensaringnya. Karena saya hakul yakin bahwa toleransi itu tumbuh paralel dengan sikap open minded kita. Jadi kalau kita hanya percaya pada satu makom saja, kebenaran itu saja, ya bersiap-siaplah bahwa kita akan menjadi seorang yang ekstrim, tidak akan toleran. Dan saya yakin Kang Ujang juga sama dari keluarga dari lingkungan pondok. Saya juga ya sampai sekarang juga di Indramayu. Lingkungan semacam itu
menciptakan tentu selain sebagai fondasi, kita sudah punya fondasi, tapi tidak berarti kita tidak reseptif, kita tidak mau menerima. Justru dengan kita menerima perbedaan-perbedaan itu akan jadi kayak indah banget gitu loh. Masya Allah, dunia ini begitu indah, dan betul juga ngelihat ciptaannya aja indah, apalagi ngelihatnya bagaimana kekaguman kita kepada si penciptanya. Keindahan itu didapat dari manapun, tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga pada saat kita membaca buku, pada saat kita mendengarkan kuliah, itu kita akan menemukan keindahan kalau kita merenunginya secara serius. Saya pikir itu saja. Selamat kepada para generasi milenial, sukses untuk kalian. Terima kasih Kang Ujang. Kang Heri, Pak Dubes, sekali lagi ini saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu Pak Dubes dengan keluarga. Kita doakan agar beliau sehat selalu dan keluarga, dan tentu bisa membawa nama baik Indonesia di kancah dunia. Indonesia adalah negara yang beragam, yang majemuk, yang heterogen, harus kita jaga, dan tentu semua itu harapan, cita-cita itu kita titipkan kepada Pak Dubes gitu kan. Dan saya yakin beliau adalah orang hebat dan orang amanah ya, berintegritas, dan yang itu mengapa saya hadirkan di channel ini gitu loh. Itu sebenarnya. Makasih Kang sekali lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.